Era pelarian modal China dimulai saat modal domestik juga kabur. Majalah The Economist menyatakan pada tanggal 14 Desember bahwa perekonomian China sedang kacau tahun ini. Tidak hanya dilema real estate yang sulit dipecahkan, tetapi perusahaan juga terus mengalami gagal bayar, dan indeks saham telah jatuh di bawah level terendah selama periode kebijakan nol COVID. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia juga harus menghadapi hubungan yang tidak menentu antara pemerintah PKC yang keras kepala dengan mitra dagang utama, menyebabkan suasana keuangan yang suram di seluruh China. The Economist menekankan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang pesimis bagi China. Alasan-alasan di atas mendorong investor asing dan orang-orang kaya China yang dulunya sangat antusias terhadap China untuk segera hengkang. Bahkan perusahaan China pun gelisah. Menurut data dari The Institute of International Finance, sebuah lembaga pemikir, saham dan obligasi China telah mengalami arus keluar lintas negara selama 5 kuartal berturut-turut, yang merupakan rekor periode terpanjang dalam sejarah. Pada kuartal ketiga tahun ini, aliran investasi asing langsung, FDI, China berubah menjadi negatif untuk pertama kalinya, yang berarti bahwa investasi keluar China telah melebihi investasi asing di China. The Economist menganalisis bahwa hal ini sebagian mencerminkan fakta bahwa pabrikan China juga melarikan diri ke luar negeri, karena hal ini membantu mengurangi biaya tenaga kerja dan menghindari tarif AS. Meskipun skala keseluruhan arus keluar dana masih menjadi perdebatan, beberapa ahli percaya bahwa data neraca pembayaran China yang tidak jelas menutupi arus keluar sebesar 500 miliar dolar AS. Selain itu, banyak investor retail memanfaatkan perjalanan mereka ke Hong Kong untuk membeli polis asuransi yang dapat diperdagangkan. Meskipun mereka secara legal hanya dapat membelanjakan 5.000 dolar AS dalam satu waktu, wisatawan daratan ini membantu perusahaan-perusahaan Hong Kong menghasilkan penjualan asuransi sebesar 47 miliar dolar Hong Kong, setara dengan sekitar 6 miliar dolar AS, dalam 9 bulan pertama tahun ini, dan meningkat sekitar 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. The Economist menunjukkan bahwa dana China ini, baik yang disalurkan ke luar negeri melalui cara legal atau ilegal, sedang mencari lokasi investasi baru, namun tidak semua negara menyambut baik investasi China. Di Amerika Serikat, puluhan parlemen negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang melarang warga negara asing tertentu membeli tanah dan real estate. Kanada juga telah mengesahkan undang-undang larangan warga non-Kanada untuk membeli properti tempat tinggal, yang melarang orang asing membeli properti tempat tinggal apapun di Kanada dalam 2 tahun ke depan. Namun kelompok tertentu, seperti penduduk tetap, pekerja asing, dan pelajar, dikecualikan. Visa emas, yang menawarkan tempat tinggal sebagai imbalan atas investasi, tidak lagi disukai di Eropa, karena Irlandia, Belanda, dan Portugal mempertimbangkan untuk memperketat atau menghapuskannya. Negara-negara lain, seperti Kamboja dan Thailand, khawatir dalam menerima warga negara elit China yang mungkin memiliki implikasi politik. Pelarian modal terakhir dari China terjadi pada tahun 2015 hingga 2016. Eksodus pada saat itu dipicu oleh depresiasi mata uang yang dipicu oleh jatuhnya pasar saham. Diperkirakan pada tahun 2015 saja, hingga 1 triliun dolar AS modal mengalir keluar China. The Economist percaya bahwa meskipun arus keluar modal China belum mencapai tingkat antara tahun 2015 dan 2016, arus keluar modal tersebut mungkin akan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun-tahun tersebut.